Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Usmanogi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau menginformasikan kepada rekan-rekan guru semua mengenai P3K 2021 mendatang. Di mana video kali ini kita akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan oleh rekan-rekan guru di kolom komentar YouTube saya mengenai P3K ini, khususnya untuk mengenai pendaftaran. Banyak sekali yang bertanya siapa saja yang bisa mendaftar, siapa saja yang bisa ikut untuk P3K 2021 mendatang. Baiklah, sebelum ke pembahasan, kepada rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini atau kepada teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih bagi yang sudah menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sekarang kita ke pembahasannya langsung. Baiklah teman-teman guru semuanya, berdasarkan hasil diskusi dengan pemerintah daerah mengenai seleksi guru P3K tahun 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menjelaskan secara lengkap mengenai rencana pelaksanaan seleksi guru P3K tahun 2021 mendatang. Di mana di sini ada 5 bagian, yaitu pengajuan formasi, ada pendaftaran, kemudian ada ujian seleksi, dan ada juga penempatan. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu, tapi lebih fokus nanti kita akan bahas mengenai pendaftaran, siapa saja yang bisa mendaftar dan siapa saja yang tidak. Tapi alangkah baiknya kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, pengajuan formasi. Di sini saya akan fokus mengenai pengajuan formasi ini, yaitu teknik pengajuan formasinya mengenai di sini ya, yang poin yang pertama yaitu hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk mengajukan formasi dan mencapai kota formasi, yaitu di poin nomor 3. Di mana pemerintah daerah perlu memperhatikan 4 dataset, yaitu Dapodik, formasi yang sudah diajukan sampai bulan Agustus tidak perlu diajukan kembali, kemudian CPNS yang sudah lulus tahun 2019 tidak perlu diajukan kembali, kemudian P3K yang sudah lulus tahun 2019 tidak perlu diajukan kembali, dan kemudian pengajuan formasi tidak perlu lagi dilengkapi dengan kualifikasi pendidikan karena akan diseragamkan oleh Kemendikbud. Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga sendiri penjelasan langsung dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai pengajuan formasi. Kemudian yang poin penting juga yang harus kita ketahui yaitu mengenai bagaimana dengan formasi yang sudah diusulkan. Nah, di sini ada usulan yang tidak sesuai, misalnya guru bahasa Inggris untuk SD harus di drop atau nama sekolah tidak ada. Kemudian tapi pada umumnya yang sudah diajukan jangan diusulkan kembali. Nah, seperti ini ya teman-teman guru sekalian. Kemudian juga ada di sini mengenai cakupan pengajuan formasi, yaitu guru agama tetap ditampung pengajuannya di e-formasi, tapi hanya pengajuan yang sampai bulan Agustus 2020. Kemudian tidak dibuka lagi pengampungan formasinya. Kemudian apakah formasi yang dibuka kembali termasuk untuk satuan pendidikan non formal? Hanya TK negeri. Nah, di sini banyak sekali teman-teman yang guru TK yang bertanya ya. Kemudian apakah BKD juga mengusulkan P3K untuk sekolah swasta karena pendaftar bisa dari honorer sekolah swasta? Apakah kebutuhan guru swasta termasuk dalam formulasi kebutuhan guru? Jawabannya itu tidak ya. Kemudian apakah seleksi guru P3K mengurangi atau meniadakan kuota guru CPNS? Jawabannya ini tahun 2021 formasi guru CPNS tidak disetujui. Maka formasi yang sudah diajukan untuk guru CPNS dapat diajukan kembali sebagai formasi guru P3K. Ini untuk mengenai formasi ya rekan-rekan guru sekalian. Kemudian di sini pengajuan formasi bisa teman-teman guru lihat sendiri. Nanti filenya saya akan cantumkan untuk downloadnya itu di bagian deskripsi video saya ini. Untuk mengenai pengajuan anggarannya bisa teman-teman guru baca sendiri nanti setelah teman-teman guru mendownload file yang saya jelaskan ini. Kemudian untuk mengenai pertanyaan mengenai P3K, apakah masa kerja diperhitungkan dalam penentuan gaji pokok guru P3K? Jawabannya semua guru P3K gaji pokoknya mulai dari awal ketika yang bersangkutan bekerja selama berapa tahun di posisi yang sama, maka gajinya akan naik sesuai Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Kemudian di tahun-tahun selanjutnya tidak ditutup kemungkinan akan dibuka posisi guru P3K dengan golongan lebih tinggi dan bukan golongan 0. Kemudian pendaftar tetap diminta mengikuti ujian seleksi untuk posisi baru tersebut. Kemudian pertanyaan kedua, apakah P3K mendapat pensiun?
Berdasarkan PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K mengatur bahwa P3K tidak tidak mendapat pensiun, maaf. Nah, di sini berdasarkan penjelasan dari Kepala BKN di video saya sebelumnya juga saya upload bahwa di antara ASN itu ada dua, yaitu ada PNS dan ada P3K. Nah, untuk mengenai dana pensiun sebenarnya antara P3K dan ASN itu sama saja. Ya, sama saja, kemungkinan kedepannya nanti bisa saja P3K ini juga dapat dana pensiun. Jadi jangan khawatir. Kemudian pemerintah daerah dapat memfasilitasi P3K untuk mengiur untuk jaminan hari tua. Kemudian pertanyaan ketiga, berapa lama jangka waktu menjadi P3K? Nah, masa hubungan perjanjian kerja P3K ditentukan oleh PPK dan diatur dalam Permen PAN RB nomor 70 tahun 2020. Masa hubungan kerja paling singkat itu 1 tahun dan paling lama adalah 5 tahun sesuai kebutuhan ASN. Kemudian kontrak dapat diperpanjang sampai dengan 5 tahun berikutnya. Kemudian PPK memberitahukan masa hubungan perjanjian kerja pada saat pengajuan NIP. Nah, ini pertanyaan keempat. Apakah pemerintah daerah dapat merotasi atau mutasi guru P3K? Nah, rotasi atau mutasi P3K termasuk kewenangan dari PPK itu sendiri. Nah, di sini masih pertanyaan mengenai P3K, bagaimana dengan K2 formasi 2013 sampai 2014 yang sudah lulus tapi belum mendapatkan NIP karena berada di sekolah swasta, apakah dapat mengikuti seleksi P3K? Kebijakan K2 formasi 2005 sampai 2012 adalah untuk tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah, maka jika berada di sekolah swasta tidak bisa diangkat. Jika ada kasus seperti ini, mereka dapat mengikuti seleksi P3K. Berarti guru swasta ini bisa mengikuti seleksi P3K nantinya. Kemudian bagaimana dengan guru P3K yang telah lulus seleksi tahun 2019? Kapan pemberkasan penetapan NIP-nya? Sini sudah jelaskan juga di video saya sebelumnya mengenai konferensi pers dari Kepala BKN dan Kemenpan RB mengenai penetapan NIP. Kemudian saya langsung ke pendaftaran saja karena di sini banyak yang bertanya mengenai pendaftaran. Yang pertama yaitu untuk masalah pendaftaran, yaitu pendaftaran. Maaf, saya hapus dulu ya rekan-rekan guru sekalian. Nah, oke. Biar kelihatan jelas. Mengenai informasi mengenai pendaftaran untuk menjadi guru P3K terbuka untuk, nah sini jelas ya. Ada 3 guru honorer K2 sesuai database dari BKN, kemudian guru honorer terdapat dalam Dapodik Pendidikan per 30 Juni 2020. Kemudian sini perjelas lagi tidak harus memiliki NPTK, kemudian lulusan pendidikan profesi guru yang saat ini tidak mengajar sebagai guru. Kemudian bagi guru yang saat ini mengajar di sekolah negeri, jika tersedia formasi di sekolah tempat yang bersangkutan mengajar akan otomatis didaftarkan di sekolah tersebut. Kemudian jika mengajar di 2 sekolah atau lebih akan didaftarkan di sekolah induk. Kemudian jika tersedia formasi di sekolah tempat yang bersangkutan mengajar, yang bersangkutan dapat mendaftar di sekolah lain. Kemudian bagi guru swasta atau lulusan PPG yang saat ini tidak mengajar di sekolah negeri, dapat memilih mendaftar di sekolah negeri sesuai ketersediaan formasi. Kemudian pendaftaran dilakukan melalui sistem seleksi calon aparatur sipil negara atau SSCSN, Badan Kepegawaian Negara. Kemudian setiap peserta mendaftar di awal tahun 2021 dan diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi hingga 3 kali. Nah, ini ya sudah jelas, bisa teman-teman guru nanti download filenya sendiri di kolom deskripsi video saya ini. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan seputar pendaftaran yang lainnya, bagaimana dengan guru yang belum terdaftar di Dapodik, apakah bisa ikut P3K? Bagi guru yang saat ini mengajar namun belum terdaftar di Dapodik, maka tidak dapat mengikuti seleksi guru P3K tahun 2021 mendatang. Guru-guru tersebut disarankan segera berkoordinasi dengan sekolah dan pemerintah daerah terkait pendaftaran di Dapodik sebelum seleksi guru P3K tahun 2022. Kemudian bagaimana dengan guru yang belum memiliki S1 atau D4? Artinya ini yang D2 ya, yang kemudian yang D3. Sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen, setiap calon peserta harus memiliki kualifikasi S1 D4. S1 atau D4 bagi guru honorer yang belum memiliki S1 disarankan untuk segera melakukan rekognisi pembelajaran lampau atau RPL ya, dikenal dengan RPL. Kemudian latar belakang S1 atau D4 harus linier dengan mata pelajaran yang diajarkan. Di bulan November sampai Desember 2020, setiap calon peserta diminta mengisi latar belakang S1 atau D4 di situs info GTK, yaitu di info.gtk.kemendikbud.go.id. Ini sesuai dengan untuk verval ijazah.
Kemudian, apakah tenaga kependidikan dapat mengikuti seleksi guru P3K? Nah, pertanyaan ini sangat banyak juga ditanyakan oleh para tenaga kependidikan. Apakah bisa ikut? Jawabannya itu tidak. Tenaga kependidikan tidak dapat mengikuti seleksi guru P3K untuk 2021 mendatang. Mengapa? Nah, ini pertanyaan juga banyak ya. Bertanya, mengapa guru swasta diperbolehkan mendaftar menjadi guru P3K di sekolah negeri? Jawabannya, tujuan utamanya itu pembukaan seleksi guru P3K adalah untuk memenuhi kebutuhan guru, ya, serta meningkatkan kesejahteraan guru-guru yang kompeten namun saat ini tidak dibayar dengan layak. Nah, ini tujuannya. Kemudian yang kedua, secara berhubungan kerja, maaf saya hapus dulu. Sehubungan. Untuk pertanyaan kedua, secara hubungan kerja tidak jauh berbeda antara menjadi guru P3K menjadi guru kontrak di sekolah. Saya ulangi, secara hubungan kerja tidak jauh berbeda antara menjadi guru P3K dengan menjadi guru kontrak di sekolah swasta. Misalnya, jangka waktu kontrak kerja guru P3K minimal 1 tahun. Maka, jika seorang guru swasta kesejahteraannya sudah layak, tidak perlu mendaftar menjadi guru P3K di sekolah negeri. Nah, ini adalah jawaban langsung dari Kemendikbud ya, sesuai dengan hasil diskusi dengan pemerintah daerah mengenai seleksi guru P3K tahun 2021 mendatang. Jadi terjawab sudah bagi rekan-rekan guru yang banyak bertanya di kolom komentar YouTube saya mengenai siapa saja yang bisa mendaftar, kemudian bagaimana dengan nasib guru-guru honorer yang tidak bisa mendaftar, yang terutama yang tidak masuk ke Dapodik, yang ijazahnya D2, D3 dan lain sebagainya. Di sini teman-teman guru bisa juga nanti download filenya. Saya akan sertakan di kolom deskripsi video saya ini. Tambahan untuk ujian seleksi, di sini saya tambahkan ya. Untuk ujian seleksi itu ada tipe konten untuk yang akan diujikan. Ini saya sudah bahas juga di video saya sebelumnya, teman-teman guru bisa lihat video saya sebelumnya juga, dan di sini pun nanti teman-teman guru bisa baca sendiri setelah download file ini. Kemudian untuk mengenai informasi mengenai ujian seleksinya, yaitu ada rencana pelaksanaan, yaitu Januari pendaftaran, kemudian Februari materi pembelajaran dapat diakses, kemudian Mei ujian seleksi untuk guru TK, SD, SMP, dan SLB, kemudian Juni ujian seleksi untuk guru SMA dan SMK, kemudian September ujian seleksi kesempatan kedua, kemudian Desember uji seleksi kesempatan ketiga. Ya, di sini teman-teman guru bisa lihat juga nanti. Nah, itulah informasi dari saya mengenai seputar pertanyaan P3K. Jika teman-teman guru masih ragu atau akan ditanyakan lagi, masih banyak yang mau ditanyakan, kita tunggu saja keputusan resmi dari pihak panitia pelaksana mengenai persyaratan lebih lanjut untuk seleksi P3K 2021 mendatang. Sekian dari informasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.